Assalamualaikum. Mujuah-juah kita kerina, ijapape kita ringan. Mujuah-juah tanah karosi malam. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang uang nasabah di bank yang hilang. Siapa yang tanggung jawab? Baru-baru ini kejadian ada saudara kita di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Uangnya hilang di bank sebanyak 30 juta katanya, tiba-tiba udah lenyap aja. Lalu dia melapor ke bank, bank tidak mau tanggung jawab. Akhirnya ibu ini melapor ke polisi dan ternyata ada hasilnya teman-teman ya. Ini saya baca di kompas.com. Tangis bahagia Ramlah penambal ban di Goa usai uang tabungan 30 juta rupiah dikembalikan. Goa, Kompas. Ramlah 50 tahun warga Jalan Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kini bisa bernapas lega. Pasalnya uang tabungan sebesar 30 juta hasil kerja keras dari usaha tambal ban selama belasan tahun yang sempat hilang kini sudah dikembalikan pihak Bank BRI. Pihak Bank BRI telah mengembalikan seluruh uang Ramlah ke rekeningnya. Uang korban sudah kami kembalikan. Dari sekarang sudah ada di rekening nasabah kami, ujar Kepala Bank BRI Sungguminasa Yogi Pramudianto di Mapolres Goa. Ramlah mengapresiasi kerja keras dari pihak Polres Goa yang menindaklanjuti laporannya. Alhamdulillah uang saya sudah kembali. Saya berterima kasih banyak kepada polisi atas bantuannya, kata Ramlah sambil menitikkan air mata. Sementara itu, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kanit Tipiter Satreskrim Polres Goa mengatakan dengan adanya hal ini rencananya Ramlah mencabut laporannya. Sementara itu pihak Bank BRI akan melaporkan kasus yang menimpa Ramlah ke pihak kepolisian. Itulah kira-kira ya, dan banyak lagi. Artinya pihak BRI sudah mengembalikan uang Ibu Ramlah ini. Tapi sangat disayangkan teman-teman, dilapor polisi dulu baru dikembalikan. Ini kan udah sebenarnya perbuatan pidananya sudah terjadi. Ya, tapi sudahlah karena memang sudah berdamai tidak masalah. Tapi kalau kita bicara hukum, perbuatan pidana itu kalau sudah terjadi misalnya, itu dihentikan bukan karena dicabut ya. Penghentian perkara itu karena tidak cukup bukti, karena bukan tindak pidana, karena tersangka meninggal dunia, karena daluarsa, bukan karena dicabut ya kan. Tapi oke lah, nggak masalah kalau memang didapat keadilan tanpa dilanjutkan polisi, ya nggak masalah bagi saya ya. Tapi ini seharusnya jangan sampai dilapor ya. Kalau seandainya tadi Bu Ramlah nggak melapor, terus uangnya bagaimana itu? Bagaimana pertanggungjawaban bank? Padahal jelas-jelas teman-teman, undang-undang perbankan ya, undang-undang perlindungan konsumen sudah jelas tentang perlindungan hak konsumen itu ya. Tidak ada alasan bank tidak bertanggung jawab ketika uang kita hilang ya. Mereka kan punya data tuh, mereka kan punya bisa mencari tahu aliran dana kita itu kan. Tinggal dicek aja apakah aliran dana itu hilang karena nasabah yang ngambil atau karena diambil orang lain atau apa, kan ketahuan di sana tuh. Jadi harusnya bertanggung jawab, diberesin gitu loh. Bukan harus lepas tangan sehingga orang harus melaporkannya ke polisi. Ini namanya mengembalikan karena takut ditangkap polisi kan gitu. Itu nggak benar itu. Jadi saya harap jangan ada lagi bank-bank yang seperti ini gitu. Kalau memang uang nasabah hilang atau nasabah merasa dirugikan, beresin gitu. Sama halnya dengan kasus Maybank kemarin itu. Selain daripada pelakunya dihukum, bank sebagai perusahaan juga bertanggung jawab terhadap uang nasabah. Sama halnya dengan kejadian yang dialami Bu Ramlah ini. Silahkan Bank BRI mencari tahu siapa pencuri uang 30 juta itu. Ya,
tapi dia harus mengembalikan dulu uang 30 juta milik Romlah itu. Jadi ada dua masalah di sini. Masalah pertama, dia harus bertanggung jawab terhadap dana nasabah. Bank ini harus bertanggung jawab, kembalikan dulu uangnya. Lalu kasus kedua, cari tahu siapa sebenarnya yang mencuri uang 30 juta itu. Itulah boleh dilapor ke polisi. Ya, nanti polisi akan bekerja sama dengan PPATK, ya kan. Dia bekerja sama dengan bank untuk mencari tahu aliran dananya kemana. Bukan berarti lepas tangan gitu karena si nasabah nggak ngerti, dibiarin gitu. Nggak benar. Untung saja polisinya cepat. Saya di sini salut lah sama polisi. Harusnya polisi seperti ini dia. Ketika ada nasabah bank merasa dirugikan, cepat. Bank apapun, biarpun bank sebesar apapun harus sama di mata hukum. Tidak boleh karena bank ini, bank itu tidak diproses. Proses bisa kena undang-undang perlindungan konsumen, bisa undang-undang perbankan. Ya kan teman-teman, di undang-undang perbankan sudah jelas diatur itu bahwa bank wajib melindungi dana nasabah. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya kita masukkan KUHP pasal penggelapan, kalau bank itu tidak bisa mengembalikan uangnya Bu Ramlah, bisa juga perusahaan ini, bank ini kena pasal penggelapan dia. Jadi memang sudah jelas, Pak, jelas sekali aturan hukumnya tentang perlindungan konsumen ini, tentang perlindungan dana nasabah ini jelas, ya kan. Jadi kalau ada kejadian, udahlah, nggak usah sampai di bola-bola, dipimpong-pimpong nasabah ini sehingga terpaksa melapor ke polisi. Tapi walaupun demikian, oke lah ya, kita apresiasi juga pihak bank karena akhirnya sadar mereka kan. Tapi lain kali saya harap ketika hal tersebut terjadi, misalnya ada selisih atau ada yang nggak pas di dalam urusan dana nasabah ini, selesaikan secara baik-baik oleh bank dengan bertanggung jawab gitu. Tidak perlu harus melaporkan ke polisi. Itu namanya kan kurang pas lah menurut saya ya. Kasihan teman-teman, ada banyak hal seperti ini. Belum lagi nanti bank mendebet katanya, mendebet rekening tanpa izin. Itu sama aja penggelapan itu. Pokoknya jangan ngarang-ngarang lah, sesuaikan aturan semua. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita juga. Jadi kita juga harus hati-hati, cek selalu dana kita di bank itu. Bisa melalui minta print out rekeningnya atau lihat di tabungan. Kalau ada yang aneh, segera konfirmasi ke bank. Dan pihak bank harus bertanggung jawab mengelola uang orang lain, mengelola uang nasabah. Ingat, ini uangnya Bu Romlah, bukan uang siapa-siapa, bukan uang bank, tapi uang Bu Romlah yang dititipkan di bank. Begitu ya, mudah-mudahan kita semuanya taat hukum, jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang. Tetap semangat, belajar hukum bersama Bang Benny. Assalamualaikum. Menjuah-juah kita kerina, menjuah-juah tanah karo si malam.